secara resepsi. Cari kumpulannya. Memotong lidahnya. Teori mimetik. Lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mengapresiasi dua puisi tentang anak-anak, yakni pertama puisi yang berjudul Balada Anak Jalanan karya Hendrik Putra, dan puisi yang kedua berjudul Mereka Juga Manusia karya Arman Baela. Nah, apresiasi puisi kali ini bertujuan untuk melihat sudut pandang pengarang terhadap anak-anak melalui ungkapan yang ia tuangkan pada puisinya, dan dilihat apakah dari segi eksploitasi atau perlindungan anak-anak. Nah, teman-teman, langsung saja kita bahas. Berikut ini adalah kutipan puisi yang berjudul Balada Anak Jalanan karya Hendrik Putra. Pada bait pertama puisi ini, penulis mengungkapkan bagaimana kehidupan dari anak-anak jalanan. Pada bait tersebut terdapat keprihatinan penulis kepada anak-anak jalanan yang tidak memiliki siapapun, dan ia menggantungkan semua kehidupannya di jalanan. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidak bisa bermain di usia mereka yang seharusnya sedang menikmati masa-masa bermain bersama teman-teman sebayanya. Dan tentu saja seorang anak jalanan yang mengalami penderitaan tidak tahu ke siapa ia akan mencurahkan kesedihannya. Sehingga jalanan itulah yang menjadi saksi air matanya. Nah, selanjutnya pada bait kedua penulis mengungkapkan perasaan ibanya. Anak jalanan yang tidak memiliki apapun terpaksa mencari nafkah sendiri dengan mengamen di jalanan. Meski dalam keadaan yang kurang sehat, sakit, dan serba kekurangan, mereka harus berjuang demi mencari makan atau sesuap nasi. Secara tersirat, penulis ingin menyadarkan pembaca bahwa tidak seharusnya anak-anak pada usia mereka yang masih belia menderita di jalanan dan bahkan mencari uang sendiri. Kita lanjut pada bait ketiga. Secara tersirat, penulis ingin mengungkapkan bahwa banyak orang yang dikaruniai kekayaan, kemewahan, dan tidak kekurangan apapun. Tetapi mengapa kebaikan mereka menolong orang harus diminta, dinanti, padahal terlihat jelas penderitaan anak-anak jalanan di depan mata mereka. Selanjutnya, pada bait keempat puisi ini menggambarkan betapa ironisnya kehidupan anak jalanan yang selalu dianggap kotor dan dipandang rendah. Padahal mereka tidak bersalah atas keadaan penderitaan dan kesulitan yang dialami. Bayangkan jika semua orang berpunya di negeri ini memandang anak-anak jalanan sebagai mutiara yang ada di dalam lumpur, maka mereka akan peduli dan tidak akan ada anak-anak yang harus hidup di jalanan dan mengalami penderitaan di usia mereka yang masih belia. Selanjutnya pada bait kelima, penulis menyayangkan bahwa seharusnya kehidupan anak-anak itu dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun kenyataannya anak-anak jalanan diabaikan hak-haknya. Padahal anak-anak adalah calon penerus pemimpin bangsa yang seharusnya dilindungi. Nah teman-teman, kita lanjut untuk membahas puisi yang kedua yang berjudul Mereka Juga Manusia karya Arman Baela. Pada bait pertama, penulis langsung memberikan sebuah amanat atau pesan bahwa kesulitan dan kerasnya kehidupan yang dijalani mengajarkan manusia untuk tabah, mendidik mereka untuk selalu berjuang, dan mengajarkan kesadaran pada diri sebagai manusia tidak ada yang patut disombongkan. Pada bait ini, pembaca belum mengetahui teruntuk siapakah puisi ini. Selanjutnya, pada bait kedua, penulis mengungkapkan rasa empatinya melihat seseorang yang menjadi pemulung yang dapat diketahui pada larik tumpukan-tumpukan sampah harapan nasi. Nah, kita lanjut pada bait ketiga. Penulis ingin mengungkapkan bahwa banyak yang susah karena adanya kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya dalam kehidupan nyata. Di kehidupan nyata, orang miskin dipandang sebelah mata, padahal kaya dan miskin semuanya manusia, yang seharusnya kesenjangan itu tidak ada karena manusia hidup saling membutuhkan, saling tolong-menolong. Nah, kita lanjut pada bait terakhir. Barulah pembaca menyadari bahwa penulis menceritakan anak-anak yang berasal dari kehidupan yang susah sehingga kesusahan ekonomi membuat mereka harus menjadi pemulung demi mencari nafkah. Padahal semua anak-anak adalah aset negara, tidak terkecuali anak-anak dari kalangan bawah. Ternyata anak-anak menjadi korban akibat kesenjangan sosial antara kaya dan miskin.
Nah, teman-teman, dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa kedua puisi tersebut penulisnya sama-sama memiliki sudut pandang dari segi perlindungan anak-anak. Kedua penulis mengambil latar kehidupan anak-anak jalanan yang menjadi pengamen dan anak-anak yang menjadi pemulung karena kesulitan ekonomi. Kedua penulis menyayangkan bahwa seharusnya anak-anak sebagai aset negara, pemimpin di masa depan, yang seharusnya menggapai cita-cita itu pupus karena haknya untuk dilindungi, dijamin, diperhatikan, tidak sepenuhnya dipenuhi. Sehingga sampai saat ini kita masih melihat anak-anak yang masih belia sudah berjuang mencari penghidupan, bukan menjalani pendidikan dan menggapai impiannya. Sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.